Selamat pagi, bersyukur atas udara yang Tuhan beri untuk kita hirup di pagi hari ini melalui semesta. Mari mendasari rasa syukur kita pada kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini direnungkan melalui kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Sabda Tuhan menuliskan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikian sabda Tuhan. Sabda Tuhan pagi ini merupakan kisah kuno tentang relasi yang terjadi antar adik dan kakak. Pada kisah kuno ini, untuk pertama kalinya sesudah penciptaan, manusia mengadakan suatu aktivitas religius, yakni membawa hasil jerih payahnya atau jerih lelahnya kepada Tuhan. Namun, uniknya, ternyata aktivitas religius ini justru berujung pada rusaknya suatu relasi. Apakah penyebab sehingga relasi itu menjadi rusak? Banyak menyoroti penyebab rusaknya relasi tersebut adalah karena persembahan sang adik lebih baik dari yang dipersembahkan oleh sang kakak. Apakah narasi Alkitab ini menyorot tentang yang lebih baik itu? Mari kita perhatikan pada ayat 5, khususnya pada bagian B. Di situ tercantum kalimat bahwa tidak ada hal dalam Alkitab yang menjelaskan secara terperinci mengenai hal yang lebih baik itu, tetapi justru menyoroti tentang keadaan atau situasi hati sang kakak.
Jadi, penyebab rusaknya relasi tersebut adalah karena kondisi atau keadaan hati seseorang. Anggapan umum mengatakan bahwa otak senantiasa menjadi pengendali dan pengatur kegiatan manusia. Namun, saat kita tinjau dari sabda Tuhan menurut Amsal pasal 4 ayat 23 yang mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan." Maka dari sabda Tuhan ini dapat dipastikan bahwa hati sejatinya merupakan pengendali dan pusat. Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, hati sebagai pusat intelek atau kemampuan manusia menerima informasi. Dan yang kedua, hati menjadi pusat perasaan. Dan yang ketiga, hati menjadi pusat dari kehendak manusia. Untuk itulah, seringkali hati menjadikan umat dalam hal ini hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena ternyata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu bukanlah tindakannya yang menyebabkan umat itu menjadi lalai pada sabda Tuhan, tetapi justru karena umat lebih sering membuka hatinya untuk menerima, untuk bersedia mendengarkan dan menyimpan segala hal yang tidak baik atau negatif di dalam hatinya. Oleh sebab itu, selaras dengan tinjauan melalui perkataan Amsal, maka anjuran Tuhan dalam sabda Tuhan pagi hari ini khususnya pada ayat 7 mengingatkan umat Tuhan untuk berhati-hati dengan hati kita. Mengapa demikian kita harus berhati-hati dengan hati? Sebagai catatan penutup dalam renungan pagi ini, catatan yang pertama, bahwa salah satu tantangan di dalam sebuah relasi, baik itu relasi yang keluarga, inti, kerabat, teman, dan sebagainya, tantangannya adalah menjaga relasi itu tetap harmonis. Ketika Tuhan dalam sabdanya mengatakan dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Ini sejatinya menjadi panggilan Tuhan yang mengingatkan umat Tuhan untuk tidak henti-hentinya mengevaluasi dirinya, khususnya hatinya, demi terjaganya keharmonisan dari relasi tersebut. Catatan yang kedua, ketidakhati-hatian pada hati sendiri seringkali berakibat fatal, sehingga selalu akan ada resiko atau pertanggungjawaban secara moral yang akan dicari oleh Tuhan untuk manusia mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan di kemudian hari. Meskipun ada resikonya, namun sabda Tuhan hari ini mau mengatakan tidak lantas resiko itu membuat manusia kehilangan kasih sayang Tuhan. Perhatikan kasih sayang Tuhan yang diberikan pada sang kakak di ayat 15. Melainkan kasih sayang Tuhan yang diberikan bagi kita justru merupakan cambuk bagi umat untuk melakukan apa yang menjadi catatan yang pertama, yaitu mengevaluasi, mengintrospeksi. Sehingga dalam kerendahan hati, manusia berkenan untuk diubah dan mengubah dirinya, serta kemudian turut mewariskan perubahan yang baik itu bagi seluruh ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan memberkati saudara. Amin. Sekarang kita menutup renungan pagi ini dengan berdoa. Maka mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kepada kami Engkau anugerahkan hati yang melengkapi tubuh jasmani kami. Kiranya dalam kerapuhan dan keterbatasan kami sebagai makhluk ciptaan-Mu, sabda-Mu mengingatkan dan menguatkan hati kami, agar kami tidak luput untuk berhati-hati terhadap hati kami,
sehingga Engkau melayakkan hati kami ini sebagai wadah yang dipergunakan untuk memancarkan kehidupan yang tidak hanya terfokus pada kehidupan kami pribadi atau keluarga kami atau pekerjaan kami, tetapi juga kehidupan bagi seluruh ciptaan di muka bumi ini. Terpujilah nama Tuhan semesta alam. Amin. Semangat menjalani hari-hari, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan menyertai kita.